Dos amigos, huh? Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 2, episode yang ke-7 dan ke-8. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, T-Bag yang masih menyekap Janet semakin menjadi. Karena Janet tidak mau diam. Di waktu yang sama, seorang polwan mulai memasuki rumahnya. Ternyata polwan itu adalah anak Janet. Mom? Just go easy. Oh, nothing. She ain't the one. Don't move! Hingga akhirnya Lincoln dapat mengamankan polwan tersebut. Di dalam penjara, Lyle berkata pada Mahon kalau unit mereka tidak cukup untuk menggeledah satu persatu rumah di sana. Mahon menegaskan dia tidak membutuhkan unitnya karena David akan membawanya ke sana. Di supermarket, Sarah lebih waspada setelah mengetahui kalau Lance bohong akan jati dirinya. Dia pun langsung meninggalkan Kellerman. I'm good. Yeah, I just gotta go. Sir. Tim merasa ini tidak sesuai dengan rencana. We leave. It ain't gonna change any of that. Maka dari itu, Michael meminta maaf kepada mereka berdua karena seharusnya ini tidak terjadi. Lalu, Michael berencana akan pergi 1-2 jam lagi tanpa ada yang terluka. Tim pun melanjutkan penggalian, kecuali Sucre yang disuruh mengawasi mereka. Kellerman kembali menelepon Kim. Kim berkata Sarah sudah mengetahui penyamaran Kellerman karena dia sudah menyadap pembicaraan Sarah dengan ayahnya. Oleh karena itu, sekarang Kellerman ditugaskan untuk fokus dengan LJ. Sarah mendatangi kantor gubernur, namun ayahnya tidak berada di sana. Sarah pun langsung mengobrol dengan Bruce. Dari mulut Bruce terungkap jika ayahnya dibatalkan menjadi calon wakil presiden. Ada kejanggalan di sini, karena seperti yang kita tahu, Frank sudah mendapat banyak suara dan dia juga kompeten dalam bidangnya. Pembatalan seorang calon yang sudah punya suara baru kali ini dilakukan. Ketika tim melanjutkan penggaliannya, tiba-tiba televisi memberitakan tentang antisipasi sistem penjara yang lain agar tidak adanya tahanan yang kabur seperti Fox River. Di samping itu, Lincoln teringat dengan David yang belum datang hingga detik ini. Lyle yang baru keluar ruangan, dia berkata tidak mampu memancing David agar buka mulut. Kali ini saatnya menggunakan cara Mahon. Mahon di sini menceritakan rahasianya tentang Oscar Schelles. What if I told you something? Oscar Schelles. Dia mengejarnya beberapa tahun lalu, dan Oscar selalu lolos darinya. Masalahnya, Oscar membunuh orang di sepanjang pelariannya. Karena banyaknya korban yang berjatuhan, Mahon merasa itu juga kesalahannya. Sampai sekarang, Mahon tidak pernah menangkapnya. Dan karena itu, Mahon stres dan obat inilah yang bisa membuatnya tetap fokus. Setelah menceritakan rahasianya, David diminta agar melakukan hal yang sama namun terkait dengan Michael. Awalnya, David tetap menolak memberitahunya. I ain't gonna tell you nothing. Hingga Mahon memberikan foto korban T-Bag dan jika David tetap bungkam, maka T-Bag akan kembali membunuh orang lain. Mahon menambahkan, pengakuan mungkin bukan hal buruk. Lalu dengan usaha Mahon ini, akankah David buka mulut? Scene berpindah ke penjara Kingman, Arizona. LJ diberitahu kalau ada kunjungan dari pengacaranya. I doubt he would come to Arizona without calling me. Let's go.
Dan Kellerman yang sedang memantau Sarah ditelepon seseorang yang mengatakan dirinya bersama LJ di Arizona. Anggap saja LJ sudah tewas. Nah, inilah dia orangnya yang mengaku sebagai wakil jaksa dan memberikan surat pembebasan LJ. I'm an ADA here in Mojave County. Your release papers. Sarah yang baru tiba di rumah dinas ayahnya, dia sangat terkejut karena ayahnya ditemukan sudah tergantung. Lalu dari jaket ayahnya terjatuh sebuah kunci. Namun tak lama setelah itu, ayahnya pun tewas. Kembali ke rumah Janet. Kepada Sucre, polwan itu mengatakan bahwa dirinya sedang hamil dan membutuhkan obat untuk mencegahnya keguguran. Sucre pun langsung mengambilkan dan memberi obatnya. Di satu sisi, T-Bag kembali bersitegang dengan Miles. I'm not joking with you, trailer. Dan Lincoln menganggap ada yang tidak beres dengan David karena sudah 1,5 jam belum kembali. Televisi kali ini memberitakan tentang LJ yang dibebaskan akibat bukti darah yang tiba-tiba menghilang. Semua tuntutan pun dicabut dan LJ akan dibebaskan dari penjara di Arizona besok pagi. Tentu saja Lincoln yang mendengar itu langsung bergegas akan menyelamatkan anaknya. Namun Michael mencegah Lincoln karena sejauh ini rencana mereka berhasil. Hingga akhirnya Lincoln memutuskan untuk berpisah dengan Michael demi menyelamatkan LJ. David terlihat sangat gelisah karena dihadapkan pada posisi sulit. Kembali mengkhianati Michael atau mempertahankan kepercayaan tim. Di kantor FBI, Wheeler mempertanyakan kusut yang hanya mengambil lukisan daerah Belanda senilai $10 dibandingkan dengan perhiasan yang ada di sana. Lalu terlihat kusut yang sedang mencuri beberapa peralatan outdoor. Tak lama, pemilik toko yang cedera kakinya datang, ditambah anjing yang ada di hadapannya. Dan karena itu, kusut memanfaatkan kelemahan sang pemilik untuk kabur. Hey! Tiba saatnya Lincoln dan Michael harus berpisah. Namun, Bolshoi Boze akan menjadi tempat peluang terakhir mereka untuk benar-benar menghilang selamanya. It's our last shot. Sebelum pergi, Michael mengatakan kalau mereka akan menangkap Lincoln dengan cara apapun. Dan untuk LJ, Michael mengatakan ada papan luncur dengan namanya. Kata terakhir mereka yaitu Bolshoi Boze 3 hari. Dan apa yang dimaksud dengan Bolshoi Boze, kita akan mengetahuinya nanti. Sarah didatangi oleh seseorang yang mengatakan kalau tim forensik tidak menemukan tanda-tanda adanya aksi pembunuhan di jasad ayahnya. My father's not a suicidal man. Sarah sekarang tidak mempunyai siapa-siapa lagi karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Saat akan pergi, Sarah menemukan sebuah kunci yang terjatuh dari jaket ayahnya. Kembali ke David, sepertinya dia membuat kesepakatan menukar informasinya dengan satu minuman kaleng. David mengatakan pada Mahon kalau di rumah itu ada seorang wanita yang dimana jika Mahon muncul maka mereka akan menjadikannya sandera. Maka satu-satunya cara yaitu memunculkan David di sana. Take it to them. Kembali ke kusut yang berhasil lolos dengan membawa hasil curiannya. Dia pun melihat di halaman rumah warga ada kapal sekaligus perlengkapan untuk berlayar. Sebetulnya mau kemana sih dan mau ngapain ini orang? Di samping itu, anak Janet mengetahui kalau Sucre melakukan pelarian karena untuk mengejar wanita yang mengandung anaknya. Selang berapa lama, Sucre mendengar ada laporan kalau David dipindahkan menjadi tahanan FBI. Sedangkan di garasi, Miles dan T-Bag kembali bersitegang. Lalu datanglah Sucre yang memberitahu jika David ditahan oleh FBI. Sebelum mereka pergi, tak diduga Miles menemukan tumpukan uangnya. Dalam perjalanan, Mahon memasang penyadap di tubuh David. Dan di tepi danau, kusut berbicara dengan anjing yang mengejarnya kalau dia akan pergi ke Belanda karena terbuai dengan lukisan yang dia curi. Aduh,
Ini baru plot twist yang mengecoh saya, anjir. Kembali ke tim, saat membereskan uangnya, T-Bag berkata kalau dia akan pergi ke Thailand karena di sana banyak lelaki yang berpakaian seperti wanita. Namun ketika uang itu diangkat, keranjangnya tidak kuat menahan beban uang $5 juta. Tak lama kemudian, Tim mendengar sesuatu. Dan David sedang berjalan menuju rumah sambil diawasi oleh Mahon. Apakah David benar-benar akan kembali mengkhianati Michael? I need to know if I can trust you. Remember? Now walk. Ternyata tidak, karena ini adalah rumah Debra Jen. Di sini, David mengakui semua perbuatannya itu salah. Dan tindakan David ini membuktikan bahwa dirinya benar-benar serius sekarang. Mahon di sini benar-benar dibuat gendok oleh David. Ternyata yang didengar oleh Tim adalah suara mobil seseorang yang ingin bertemu dengan Janet. Namun Michael berhasil mengatasinya. Mahon yang membawa David berhenti di suatu tempat dengan alasan meregangkan otot kakinya. Dan Lincoln masih dalam perjalanan menuju penjara Kingman. Terungkap di sini, ternyata Kellerman yang membebaskan LJ tujuannya untuk memancing ayahnya keluar. Dan rupanya kematian Gubernur Tankerdy adalah perbuatan Kim. Karena menurut Kim, akibat dia telah mengetahui jati diri seorang Kellerman, maka itu beresiko mengancam posisi Caroline sebagai presiden. Namun yang menjadi masalah bukan hanya gubernur saja, melainkan Sarah Tankerdy yang sebagai anaknya. Sarah yang sedang berduka, dia sudah tidak mempedulikan lagi surat yang berisi origami bangau dari Michael. Lalu dia melihat ada obat morfin yang tergeletak di atas meja. Di sini dia menyadari sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya. Kembali ke anak Janet yang menyarankan Sucre untuk menyerahkan diri dan dia akan membantu Sucre meringankan hukumannya. Sucre kehabisan kesabaran karena polwan itu terus berbicara. You can still do the right thing, Fernando. Saat Tim sudah siap untuk pergi, tiba-tiba Right here. kembali ke Mahon dan David. Di sini, Mahon berkata kalau dia berbohong tentang pengakuan Oscar Schultz. Mengingat pengakuan Mahon saat itu adalah belum bisa menangkap Oscar Schultz sampai saat ini, berarti jika dia bohong, maka Mahon sebetulnya sudah menangkap Oscar. Dan ternyata benar, Mahon berkata kalau dia menembak Oscar tepat di lehernya. Dan dia pun melakukan hal yang sama kepada David. Sebelum pergi, Mahon menyimpan pistolnya di tangan David. Lalu dia kembali meminum obat penenangnya. Yang menjadi pertanyaan, jika Mahon telah membunuh Oscar, mengapa rekan kerjanya tidak mengetahui hal tersebut? Dan mengapa Mahon mengubur informasi ini seorang diri? Film berlanjut ke episode 8. Di episode kali ini, terlihat Sucre yang menodongkan pistolnya untuk menguasai semua uang tersebut. Don't do this, buddy. Apakah semudah itu Sucre melupakan semua perjuangannya dengan Michael? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Michael dan Miles masuk ke dalam dan memberikan pisau kepada Janet agar bisa melepaskan dirinya. Saat Michael dan Miles kembali, ternyata T-Bag sudah tidak berada di sana. Miles juga memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Sebelum pergi, Michael kembali ke dalam dan mengambil walkie-talkie polwan itu. Dan Sarah kali ini didatangi oleh orang yang ternyata pembunuh Veronica di kediaman Steadman saat itu. Sarah menyadari kalau ayahnya tewas akibat suntikan morfin dosis tinggi. Kemudian Sarah mencoba melawan dengan melukai dirinya sendiri agar tidak diberitakan bunuh diri seperti ayahnya. Namun pria ini menekannya sambil menodongkan pistol. Dalam kondisi terdesak, beruntung Sarah bisa melakukan ini.
Sarah pun akhirnya bisa lolos. Berpindah ke Michael yang berlari ke arah hutan. Namun ternyata dia bertemu kembali dengan Sucre. Adios, amigos, huh? Kabar baiknya, Sucre berakting sangat bagus dan bisa menggondol tasnya. Dan kabar buruknya, ternyata isi tas tersebut bukanlah uang, melainkan buku yang sebelumnya dibereskan oleh T-Bag. Benar saja, T-Bag sudah kabur dengan membawa uangnya. Terungkap di sini, ternyata T-Bag sudah menukarkan tas itu. Bahkan dia bisa membeli mobilnya dari warga sekitar. Beralih ke LJ yang dijemput seseorang dan memberikan daftar pekerjaan untuk mantan narapidana. Dari kejauhan, Lincoln sudah mengawasinya. Setelah LJ pergi, orang itu menelepon Kellerman dan diperintahkan agar mengikuti LJ. Michael sangat kesal karena menyadari uangnya dibawa T-Bag. Ternyata Michael sudah mengantongi $5.000 untuk pelarian mereka berdua. Dari walkie-talkie itu, Michael mengetahui jika polisi memberlakukan siaga penuh dan menyebarkan seluruh unit untuk mengejar semua buronan. Oleh karena itu, mereka harus mencari jalan lain untuk kabur. Di kantor FBI, Mahon didatangi oleh seseorang yang bernama Richard. Dan ternyata Mahon ditarik wewenangnya oleh Propam di tengah pengejaran buronan. Richard juga sudah mengetahui kalau Oscar Shelles kabur, bukan tewas. Bellick dan Gary dengan uang seadanya datang ke sebuah bar dan memesan 2 gelas air putih. Namun tujuan dia sebenarnya meminjam ponsel. Bellick langsung menelepon ibunya, dia meminta dijemput pada awalnya. Secara kebetulan televisi memberitakan para buronan yang menggali di rumah Janet. Maka dari itu, Bellick hanya meminta dikirimkan uang saja. Di pertengahan jalan, Sarah menelepon Bruce dan meminta bantuan kepadanya. Di sini, Sarah menjelaskan kalau ayahnya tidak bunuh diri. Sarah juga menyadari kalau ayahnya tewas karena menemukan sesuatu terkait kasus Lincoln. Salahnya di sini, Sarah memberitahu lokasi dirinya kepada Bruce. Kembali ke Lincoln yang membeli stik golf dan kotak pendingin. Di sisi lain, Michael mengajak Sucre untuk menyeberangi sungai karena tidak ada jalan lain untuk mereka berdua. Ketika Sucre berjalan di atas pohon yang tumbang, tiba-tiba karena kejadian itu, kaki Sucre terjebak di antara celah-celah pohon yang membuatnya tidak bisa bergerak. Sorry, buddy. It's stuck. Sarah yang sedang membersihkan lukanya melihat ada wanita yang berjalan menuju telepon umum. Tak lama kemudian, Sarah mencoba membantu wanita itu yang bernama Kelly, namun Kelly tidak terselamatkan. Dan Michael berusaha melepaskan Sucre, namun usahanya itu sia-sia. Tak lama, Michael mendengar suara bendungan yang membuka pintu airnya. Itu artinya air akan naik dan mengembangkan pohon itu. Masalahnya itu butuh waktu. Sedangkan polisi yang membawa anjing pelacak sudah mendekati lokasi mereka. Richard mempertanyakan kinerja Mahon yang sudah membunuh 2 buronan, yaitu John dan David. Terlebih dari itu, Richard mempertanyakan bagaimana mungkin David yang dalam keadaan diborgol bisa merebut pistolnya. Dengan kata lain, seolah-olah David mengancam keselamatan Mahon. Padahal faktanya, David dipaksa mengetahui rahasia yang selama ini dia tutupi mengenai Oscar Shelles. Di malam harinya, Sarah berada di suatu tempat sambil mengeluarkan origami bangau yang terselip pesan dari Michael. Kellerman memberitahu Kim perihal origami bangau yang diterima Sarah. Terlebih dari itu, Kellerman menganggap Kim gagal karena target yang dia bunuh adalah warga sipil.
Lalu Kellerman secara tidak langsung menyindir kalau korban sudah terlalu banyak. Bahkan Kim diajari cara menjebak target yang dimana LJ akan membawanya kepada Lincoln dan Sarah akan membawanya kepada Michael. Lalu Kim bertanya, bagaimana Kellerman dapat menemukan Michael hanya dengan mengandalkan origami bangau yang berisi nomor telepon tidak aktif. Kellerman menjawab, mungkin itu bukan nomor telepon. Lalu, anak buah Kellerman melapor bahwa LJ sudah bergerak namun Lincoln belum terlihat. Anak buahnya mengira Lincoln tidak tahu kalau anaknya bebas. Tapi, Kellerman mendapat informasi kalau Lincoln saat di Utah berpisah dengan grup. Tentu saja karena Lincoln tahu anaknya bebas. Tak lama kemudian, LJ tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang memalaknya. Bahkan mereka pun terlibat baku hantam. Lincoln yang melihat hal itu, dia langsung bergerak. Kembali ke Michael dan Sucre. Terlihat sekarang air sudah mulai naik. Namun dari kejauhan, Michael mendengar suara anjing pelacak. Dan ternyata polisi sudah menemukan arah pelarian mereka dan meminta unit tambahan untuk memasuki hutan. Kabar buruknya, walaupun air sudah naik, tapi pohonnya masih tetap tidak bergerak. Sucre di sini menyuruh Michael untuk pergi meninggalkannya. Namun bagaimanapun Michael akan tetap berada di sana. Michael bertanya berapa lama Sucre dapat menahan nafas. Nah, karena pertanyaan itu berarti Michael akan melakukan sesuatu untuk melepaskan Sucre. Sarah yang masih berada di tempat itu, dia mendapat telepon dari Bruce. Bruce mengetahui kalau lokasi yang Sarah berikan sudah menjadi TKP. Dan bisa saja target mereka sebenarnya adalah Sarah. Sarah menduga jika Bruce terlibat dengan mereka karena Sarah telah memberitahu lokasinya kepada dia. Setelah itu, Sarah menyadari kalau kode angka itu bukan nomor telepon, melainkan huruf yang akan membentuk sebuah jawaban. Di rumah sakit, anak buah Kellerman mendengar anak remaja yang baku hantam dengan LJ berkata, dia dibayar seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Itu artinya Lincoln sengaja membuat LJ agar masuk ke rumah sakit. Akhirnya mereka berdua pun bertemu dan langsung tancap gas. Sementara itu, Bellick dan Gary mendatangi Janet untuk mempertanyakan apa yang didapat saat mereka menggali. Menurut keterangan Janet, setelah semuanya pergi, T-Bag kembali lagi dan memberinya selembar uang. Di sini, Bellick mendapat titik terang kalau T-Bag lah yang membawa uangnya. Kembali ke Kellerman yang mulai memecahkan kode angka dengan bantuan programmer andalannya. Dan Sarah secara manual memecahkan kode tersebut. Michael menopang kepala Sucre agar tidak tenggelam. Dia juga menemukan ide ketika melihat motor dan tali. Sucre disuruh menahan nafas sementara Michael akan merancang rencananya. Setelah selesai, Michael kembali menopang kepala Sucre. Namun, polisi sudah semakin mendekat. Michael pun menyuruh Sucre agar menyelam sambil mengeluarkan tangannya. Dan Michael melakukan ini. Michael panik karena Sucre tidak terlihat. Namun, Kellerman diberitahu oleh programmernya kalau itu bukan sama sekali nomor. Yang penting adalah huruf yang mewakili nomor tersebut. Biar gampang kita kasih contoh HP Cinit-Nit yang setiap nomornya terdapat 3-4 huruf. 3 dots. Bagi Kellerman kode itu masih samar.
Namun bagi Sarah cukup mudah, karena di origami bangau pertama, Michael sudah memberikan clue titik yang mengarah langsung pada hurufnya. Dari ribuan huruf, Kellerman menemukan satu kata, yaitu pertemuan. Namun, di mana? Beralih ke Michael dan Sucre yang sudah berada di showroom mobil. Di sini, Michael membeli salah satu mobil, dan Sucre sedang menelepon rekannya. Tujuan awalnya ingin meminta maaf karena motor miliknya lenyap. Namun, dia keburu menerima kabar baik kalau Mary Cruz menolak dipinang oleh Hector. Sucre dengan muka full senyum memberitahu Michael soal Mary Cruz. Sebelum pergi, Sucre meminta maaf tidak bisa menemaninya sampai Panama. Michael tidak masalah dengan hal itu. Dia juga memberikan secari kertas jikalau Sucre mendapat masalah dalam perjalanannya. Bahkan, Michael membelikan mobil untuk Sucre. Dalam perjalanan, T-Bag melihat alamat yang akan dia tuju. Alamat itu rupanya tempat tinggal Susan yang menjebloskan T-Bag ke dalam penjara. Pada saat itu, T-Bag berjanji saat keluar penjara, orang yang pertama dia cari adalah Susan. Akhirnya, Lincoln dan LJ bisa bersama kembali. Dan ternyata, Lincoln menggunakan kotak esnya untuk luka LJ. Kembali ke Sarah, dia sudah mendapatkan kesimpulan dari teka-tekinya, yaitu pertemuan matahari terbenam dan panas. Namun, Sarah merasa ada yang kurang dari kata-kata itu. Nah, dia ternyata melupakan satu origami bangau yang dia buang karena terlarut dalam kesedihan saat itu. Kellerman cerdas. Dia kembali mendatangi apartemen Sarah dan menemukan satu origami lagi untuk melengkapi teka-tekinya. Richard mengungkapkan fakta bahwa Mahon adalah anak yang terlahir dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis. Lebih parahnya lagi, ayah Mahon selama 4 tahun sering melakukan kekerasan pada dirinya. Hingga pada akhirnya Mahon memutuskan untuk masuk militer. Merasa curiga, Richard kembali melontarkan pertanyaan bagaimana bisa seorang tentara yang mempunyai sedikit bintang bisa masuk FBI. Bahkan bisa menjadi orang yang memimpin pengejaran buronan terbesar di negaranya. Tak lama kemudian, perbincangan mereka terhenti karena ada telepon masuk untuk Richard. Sepertinya orang yang menelepon ada hubungannya dengan Mahon, karena Richard langsung pergi begitu saja. Benar saja, kecurigaan Richard terungkap di sini, karena Mahon masih satu circle dengan Kellerman. Kellerman memberikan origami bangau itu kepada Mahon agar dia dapat menemukan titik lokasi pertemuannya dengan Sarah. Rupanya, Mahon dibayar oleh mereka agar menyatukan tujuan dalam menangkap Lincoln dan Michael. Gila sih, semakin seru dan semakin banyak pertanyaan yang bertumpuk di otak saya. I understand the reasoning behind Burroughs and Scofield. Namun, agar terjawab semua, film berlanjut ke episode 9.